1. Apa pengertian metodologi PAI dari beberapa ahli? Metode PAI dari beberapa ahli. 1. Knowles. Menurut Knowles, pembelajaran adalah cara pengorganisasian peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. 2. Slavin. Menurut Slavin, pembelajaran dapat didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku individu yang disebabkan oleh pengalaman. Yang ketiga ada Wohlforth. Wohlforth mengatakan bahwa pembelajaran berlaku apabila suatu pengalaman secara relatifnya menghasilkan perubahan kekal dalam pengetahuan dan tingkah laku. Yang keempat ada Crown and Crown. Menurut Crown and Crown, pembelajaran adalah perolehan tabiat, pengetahuan, dan sikap. Yang kelima ada Rahil Mahyudin Rahil. Rahil Mahyudin mengatakan bahwa pembelajaran merupakan perubahan tingkah laku yang melibatkan keterampilan kognitif, yaitu penguasaan ilmu dan pengembangan kemahiran intelek. Yang keenam ada Ajar Caki. Menurut Ajar Caki, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan pembelajar. Corey mengatakan bahwa pembelajaran adalah suatu proses di mana lingkungan seorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus. Yang kedelapan, Kimball berpendapat bahwa pembelajaran merupakan perubahan kekal secara relatif dalam keupayaan kelakuan akibat latihan yang diperkukuh. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pengertian metodologi PAI menurut ahli yaitu suatu pembelajaran yang diberikan oleh guru ke peserta didik memuat sikap disiplin dan memberikan informasi terhadap ilmu-ilmu atau materi untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang kedua, ada tujuan metodologi PAI. Menurut Ramayulis dalam bukunya Metodologi Pengajaran Agama Islam mencantumkan bahwa metodologi pengajaran dalam pendidikan Islam bertujuan 1. Untuk menolong pelajar untuk mengembangkan pengetahuan, maklumat, pengalaman, keterampilan, dan sikapnya, terutama keterampilan berpikir ilmiah yang betul dan sikap dalam bentuk cinta ilmu, suka menuntutnya, dan membuka rahasia dan merasa enak. Yang kedua, membiasakan pelajar menghafal, memahami, berpikir sehat, memperhatikan dengan cepat, mengamati dengan cepat, rajin, sabar, dan teliti dalam menuntut ilmu, mempunyai pendapat yang berani, asli, dan bebas. Yang ketiga ada menciptakan suasana yang sesuai bagi pengajaran yang berlaku sifat percaya, mempercayai, dan hormat menghormati antara guru dan murid dan hubungan baik antara keduanya, dan juga meningkatkan semangat pelajar dan menggerakkannya belajar dan bergerak. Yang keempat, memudahkan proses pengajaran itu bagi pelajar dan membuatnya mencapai sebanyak mungkin tujuan yang diinginkan dan menghemat tenaga dan waktu yang diperlukan untuk mencapainya. Yang ketiga ada ruang lingkup metodologi PAI. Ruang lingkup metodologi PAI itu mencakup satu perencanaan. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan aktivitas. Langkah pertama dalam perencanaan adalah menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua ada materi atau bahan pelajaran. Materi ini adalah suatu kegiatan guru mengasihkan materi kepada siswa untuk proses pembelajaran. Yang ketiga ada metodologi atau strategi pengajaran. Ini mengandung suatu kegiatan untuk tindakan guru dalam suatu perencanaan pembelajaran. Yang keempat ada alat atau media pembelajaran. Alat sarana yang dapat membantu guru dalam menetapkan penilaian yang paling tepat untuk menilai sarana didik tersebut. Yang kelima terakhir ada evaluasi. Evaluasi ini adalah suatu kegiatan untuk pertimbangan dalam menentukan nilai berdasarkan kriteria tertentu.